Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada asik. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan limpahan curahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita mampu kembali berkumpul dalam acara taklim pekanan yang biasa kita ikuti. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akan menambah tidak hanya wawasan keilmuan dan keislaman, namun menambah nilai-nilai ketakwaan bagi kita sekalian. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, baginda Rasulullah SAW, yang insya Allah kita mengaku sebagai umat beliau tetap senantiasa istiqomah pada jalan sunnahnya hingga kemudian di yaumil qiyamah nanti beliau ridha untuk memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam kesempatan sore kali ini kita kembali bersama narasumber kita, pemateri kita, Ustadz Sahrizal Khalid, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan pada kesempatan sore kali ini kajian pekanan kita pada sore kali ini akan membahas perihal tema Ustaz. Temanya tentang jalan menuju kebahagiaan. Tema pembahasan mengenai jalan menuju kebahagiaan. Setiap kita pasti ingin akhir hidup yang membahagiakan atau tujuan-tujuan yang membahagiakan bagi setiap langkah, bagi setiap jalan di kehidupan kita. Maka dari itu kita akan sama-sama saksikan, kita akan sama-sama menyimak langkah demi langkah apa yang harus ditempuh oleh seorang muslim guna menuju kebahagiaan dalam hidupnya. Maka dari itu, dengan segala hormat kepada pemateri kita, Ustadz Sahrizal Khalid, dengan segala kesempatan dan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Haidar. Kecil Ustaz. Kecil. Ya, terima kasih. Sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilhimna rusdana wa idna min shururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu sekalian, para asatizah ustadzat yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pimpinan atau manajemen SIT Mutiara Hikmah, Ustaz Din, Ustaz Mulyana, kemudian juga Ustaz Mulyadi, Ustaz Adin sekarang. Ustaz Adin ya, sekarang Ustaz Adin, kemudian Misnur, dan juga beberapa asatizah lain yang bagian dari manajemen SIT Mutiara Hikmah. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh yang kita hadir pada sore hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan bahas satu tema yang berkenaan dengan jalan menuju kebahagiaan. At-thariq ila sa'adah gitu ya. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Haidar bahwa setiap kita pasti ingin hidup bahagia, ya. Mau orang kaya, mau orang miskin, semuanya ingin bahagia, ya. Karena apakah kemudian bahagia itu ditentukan oleh kekayaan? Apakah kebahagiaan itu ditentukan oleh popularitas? Apakah kemudian kebahagiaan itu ditentukan oleh pendidikan yang tinggi? Nah, ini yang akan coba kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Sebab ada fakta yang menjelaskan kepada kita
ada orang yang kaya tapi tidak bahagia. Ya. Bahkan tidak sedikit mereka yang kemudian merasa hidupnya hambar, tidak merasa bahagia. Bahkan ada yang sampai puncaknya orang kaya bunuh diri, ada gitu kan? Padahal dia punya kekayaan. Ya. Sebagaimana saya baca dalam satu media, ada salah satu miliuner di Jerman. Miliuner itu udah kebayang berarti orang kaya ya, yang justru malah bunuh diri. Kemudian juga ada beberapa miliuner, ada beberapa orang kaya raya di Soviet, di Rusia. Jadi pada saat perang Soviet dengan Ukraina, tidak sedikit mereka yang kemudian juga bunuh diri. Ya. Itu orang kaya. Jadi ternyata kaya tidak menjamin seseorang untuk kemudian menjadi bahagia. Ya. Bagaimana dengan mereka yang punya popularitas? Nah, ini ada lagi kisahnya. Justru banyak orang yang berada dalam puncak popularitasnya, ya, sedang berada pada popularitasnya, justru tidak sedikit di antara mereka yang juga tidak bahagia. Bahkan ada di antara mereka yang sampai harus minum obat-obatan, ya, mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk bisa menenangkan dirinya. Padahal dia sedang berada di puncak popularitas. Bahkan ada pula kita dapati berita artis sedang populernya kemudian bunuh diri. Ya. Apakah sebabnya karena urusan, mohon maaf, urusan asmara, gitu ya? Apakah karena urusan-urusan yang lain? Tapi intinya bahwa ketika dia berada dalam puncak popularitasnya, toh juga tidak membuat dia kemudian bahagia. Ya. Begitu pula orang yang punya pangkat, punya jabatan. Ya, banyak juga kan yang merasa tidak bahagia. Bahkan Presiden Chili, ya, di tahun 1954 kalau tidak salah, itu ada salah satu, ya, Presiden Chili itu sampai kemudian menembakkan kepalanya itu dengan pistolnya sendiri. Padahal dia ketika itu dalam posisi sebagai presiden, bukan post power syndrome, bukan mantan presiden. Justru di saat itu dia sedang menduduki posisi sebagai seorang presiden dan kemudian dia bunuh diri. Artinya kalau dia sudah bunuh diri kan berarti menunjukkan bahwa dia tidak bahagia dalam hidupnya. Dan saya kira banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa kekayaan, kekuasaan, gitu ya, kemudian pangkat, harta, jabatan, popularitas dan lain sebagainya itu ternyata tidak membawa kebahagiaan. Bahkan tidak selalu membawa kebahagiaan. Nah, oleh karena dalam Islam apa saja hal yang bisa membawa kebahagiaan itu, apa saja jalan yang bisa mengarahkan kita kepada kebahagiaan. Ini ada satu nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama, ya, namanya Al-Imam Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Qawaidul Arba'. Beliau mengatakan, Syekh At-Tamimi rahimahullah, semoga Allah menjadikan Anda termasuk di antara orang yang apabila dia diberi, dia bersyukur. Apabila diuji, dia bersabar. Dan apabila melakukan dosa, dia beristighfar. Karena tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Jadi artinya, apa yang beliau sampaikan bahwa orang yang bahagia itu, ketika dia diberi, dia bersyukur. Gitu ya. Ketika diuji dia senantiasa bersabar, dan ketika melakukan dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inilah yang kemudian menjadi jalan kita untuk menuju kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang beriman itu apapun kondisinya dia pasti baik. Ya. Hadisnya sangat populer, ya. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya. Wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisun sahih rawahu Muslim. Jadi Nabi bersabda bahwa sungguh ajaib orang-orang yang beriman itu. Sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman itu. Sesungguhnya semua urusan
Mereka berada dalam keadaan baik. Jadi artinya orang beriman itu semua urusannya itu dalam keadaan all is well. Ya, seluruhnya dalam keadaan baik. Everything is fine, kira-kira begitulah. Dan tidak memperoleh keadaan ini melainkan orang-orang yang beriman saja. Sekiranya dia dianugerahkan sesuatu, maksudnya ujian berupa kesenangan, dia bersyukur. Dan syukur itu baik baginya. Sekiranya dia ditimpa musibah berupa ujian kesusahan, dia bersabar, maka musibah itu baik baginya. Ini Masya Allah ya. Jadi bahwa bersyukur itu baik, diuji dengan kesenangan dia bersyukur, dan kemudian apa? Diuji dengan kesusahan, dia bersabar. Ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi apa saja jalan menuju kebahagiaan itu? Yang pertama adalah bersyukur atas nikmat. Kita sangat menyadari bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terlalu amat sangat banyak. Ini bahasanya udah apa ini? Terlalu amat sangat banyak ya. Artinya apa ini? Untuk menggambarkan sajalah betapa nikmat Allah itu tak terhingga. Ya, sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kan gitu ya. Dalam surat Ibrahim dan juga dalam surat An-Nahl. Seingat saya ada di dua ayat itu ya, tentang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya. Pertama dalam surat Ibrahim ayat ke-34. Kemudian dalam surat An-Nahl saya lupa ayat keberapa itu ya. Jadi artinya apa? Dan barang siapa? Dan jika engkau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Artinya apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu teramat sangat banyak. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dari mulai nikmat hidup, nikmat sehat, ya. Kemudian hari ini punya nikmat pekerjaan, profesi, gaji, nikmat keluarga, punya istri, punya suami, anak-anak, gitu kan? Kemudian juga berbagai macam nikmat lainnya, punya fasilitas dunia. Ya, rumah yang besar, ada kendaraan, gitu kan? Dan seterusnya lah. Ini kan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang termasuk kebahagiaan seseorang di dunia, jadi di antara nikmat kebahagiaan dunia itu, yang pertama kalau kita punya tetangga yang baik, kan begitu ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya ada arba' minas sa'adah. Ada di antara yang merupakan 4 hal yang merupakan bagian dari kehidupan di dunia, kebahagiaan di dunia. Ya. Yang pertama adalah punya tetangga yang baik. Ya, tetangga yang saleh. Kemudian yang kedua, punya istri yang salehah, kan begitu ya. Ya, jadi tetangga yang baik itu adalah merupakan salah satu nikmat di dunia. Ya, nikmat betul kalau punya tetangga yang baik. Ya, dengan segala makna yang terkandung pada tetangga yang baik. Ya, dia orang yang senantiasa berbaik kepada tetangganya, menghormati kita, ya, kemudian membantu kita dalam banyak keadaan, kan begitu ya, macam-macam lah ya. Gitu ya, ketika bertemu saling menyapa, gitu kan. Tetangga yang tidak sombong, yang tidak takabur, yang senantiasa rendah hati, banyaklah. Nah yang kedua, istri yang salehah, ini juga nikmat. Yang ketiga, rumah yang lapang. Ya, rumah yang lapang ini maknanya ada dua. Pertama memang betul-betul lapang. Yang kedua dia lapang karena apa? Karena dia dijadikan sebagai tempat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakanlah salat sunnah di rumah, baca Quran di rumah, kan gitu ya. Makanya di antara hal yang disukai oleh Rasulullah SAW, beliau sangat menyukai salat sunnah itu di rumah. Kan gitu ya. Nah, beda sama kita kadang semangatnya salat sunnah di masjid. Sementara rumahnya jarang dipakai buat salat sunnah, gitu kan? Ya. Kecuali sunnah tarawih, memang afdalnya berjamaah di masjid ya. Tapi kalau sunnah qabliyah, ba'diyah, kalau yang bisa di rumah ya di rumah. Kemudian apa lagi? Salat-salat yang lain. Kemudian juga apa? Kendaraan yang nyaman. Ya. Kendaraan yang nyaman itu kendaraan yang kalau dipakai itu nggak raja mogok. Ya, jadi Nabi nggak bilang merek.
Jadi mau mereknya A, B, C, D, silahkan. Yang penting kendaraan itu nyaman. Maksudnya nyaman di sini apa? Kendaraan itu kita gunakan mampu mengantarkan kita ke tempat-tempat yang kita tuju. Nggak pakai mogok. Ya, karena ada juga ya motor 1.5, satu starter 5 kali dorong. Nah ini mau repot ini kan ya. Ya nggak, bensinnya 1.5, 1 liter 5 tiang listrik, boros nih kan? Oh, jangan ya. Jangan cari yang bensinnya 1.5 ya. 1 liter 5 tiang listrik. Kalau bisa 120 ya, 1 liter 20 kilo gitu kan. Ya, irit betul ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan nikmat ya, nikmat di dunia ini. Punya tetangga yang baik, wah ini udah Masya Allah. Belum lagi nikmat keluarga. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Yang artinya dan orang-orang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi Masya Allah ya. Jadi nikmat punya istri, nikmat punya suami, nikmat punya anak-anak, itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Ini namanya nikmat keluarga. Apalagi nikmat yang Allah berikan, nggak terhitung. Nikmat sehat. Ya. Hadisnya jelas kan, Rawahu Bukhari ya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai terhadap keduanya. Apa itu? As-siha wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Ini juga nikmat. Jadi kalau hari ini kita sehat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syukurilah. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang sakit. Ya. Sekarang banyak anak-anak muda itu sudah gagal ginjal. Ya, kemarin saya silaturahim ke rumah salah seorang ustadz. Kebetulan beliau sedang cuci darah ya. Sudah 2 bulan terakhir ini ya. Saya tanya, bagaimana ustadz kabarnya? Baik, Ustaz Rizal. Saya setiap sepekan 2 kali sudah cuci darah. Saya bilang kalau cuci darah itu saya lihat banyak anak-anak remaja. Ya, anak-anak muda. Udah gagal ginjal. Kenapa? Bisa jadi olahraganya rajin, tapi apa? Soft drinknya juga rajin. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya sebaik-baik air tuh ya air putih. Dan sebaik-baik air putih air zam-zam. Kan gitu ya? Ya nggak? Ya artinya minuman terbaik itu apa? Kalau bisa ya air mineral, air putih. Ya. Jadi kalau soft drink itu sedikit, lama-lama dia menumpuk di tubuh. Olahraganya rajin, begadangnya juga rajin, jebol juga tubuhnya. Olahraganya rajin, tidurnya kurang, minumnya kebanyakan soft drink, hancur, rusak. Ya. Jadi hati-hati, ini remaja nih, sekarang sudah banyak sekali. Ya. Saya dulu ngebayang tuh orang gagal ginjal itu, cuci darah itu biasanya di atas 60-an dulu ya, 70-an, udah tua-tua. Sekarang enggak. Belasan tahun tuh sudah banyak gitu ya. Waliyahzubillah. Kenapa? Karena fungsi ginjalnya ya sudah berkurang. Biasanya kalau ngecek darah tuh ureum kreatinin namanya ya. Itu dia, lihat fungsi itu. Ya. Jadi Bapak Ibu coba cek darah, kalau misalnya merasa lemas, pinggang sering sakit, bagian kaki suka mulai bengkak, coba cek ureum kreatininnya. Nah, jadi kalau ureumnya kreatininnya tinggi, itu segera diantisipasi. Ya. Khawatirnya fungsi ginjalnya sudah mulai bermasalah. Berarti harus segera dilakukan treatment. Karena kalau dibiarkan, dia bisa gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, itu ketergantungan. Seminggu 2 kali cuci darah. Atau, kalau nggak mau cuci darah, dia melakukan transplantasi ginjal. Jadi dicangkok. Gitu kan? Nah, ini. Dan cangkok juga nggak menjamin ya. Jadi ala kulli hal, nikmat sehat itu luar biasa. Allah kasih kita tubuh yang sehat, Masya Allah. Ya. Apalagi luar biasa. Kalau sehat itu kan biasanya apa ya? Kalau kata orang kampung saya, orang sehat itu cirinya 3 katanya. Ya, orang sehat itu cirinya 3. Ini versi orang kampung ya. Apa itu? Pertama, kalau tidur ngorok. Yang kedua, kalau makannya nambah. Yang 3, urusan ke belakangnya lancar.
Ya. Ini teori Teori kunonya, teori lamanya. Orang dinyatakan sehat kalau apa? Tidur bakaruah, makan batang buah, kabalakang laswah. Itu tuh kira-kira kalau orang Minang bilangnya begitu ya. Tapi ini jangan dijadikan acuan lah. Ini apa namanya, cerita lama saja ya. Kalau mau sehat ya sekarang apa kata dokter lah, ahli-ahli kesehatan itu apa. Baik, ini nikmat sehat. Kemudian nikmat usia ya, Masya Allah. Belum lagi nikmat ibadah, ukhuwah ya. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah berkata, seandainya bukan karena 3 hal, ya, rasanya ingin aku segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau bukan karena 3 hal ini, ya lebih baik saya mati sajalah. Apa yang pertama? Jihad fisabilillah. Jadi beliau merasa kalau nggak ada jihad, bagusnya mati aja. Luar biasa ya. Kemudian apa? Yang kedua, bersujud kepada Allah. Selama masih bisa bersujud kepada Allah, rasanya luar biasa hidup ini. Tapi kalau udah nggak bisa lagi, bagus mati aja lah. Kira-kira begitu ya. Yang ketiga apa? Duduk bersama dengan orang-orang yang kita dengannya bisa memetik perkataan yang baik. Artinya apa? Berteman dengan orang-orang yang saleh. Jadi kalau tidak ada 3 hal ini, kata Sayyidina Umar, mendingan saya mati aja lah. Tapi berhubung teman-teman yang saleh masih banyak, berjihad fisabilillah masih ada, dan terus masih bisa melakukan kewajiban untuk bersujud kepada Allah, nah rasanya ini yang masih bisa membuat kita bertahan untuk hidup ini. Dan saya kira banyak lagi nikmat-nikmat lainnya yang Allah Subhanahu wa berikan, tak terhitung ya. Makanya Allah katakan, wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan untuk kalian nikmat. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Jadi ini perintah dan jaminan bersyukur. Nah kemudian, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah sekarang kita sudah sepakat bahwa salah satu jalan menuju kebahagiaan adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang bagaimana cara kita bersyukur? Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Yang pertama, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan memiliki hati yang qanaah. Ya. Ini cara bersyukur yang pertama. Jadi kalau ingin bahagia, bersyukur. Nah, sekarang bagaimana cara bersyukur? 1, kita harus memiliki hati yang qanaah. Ya. Hati yang qanaah itu apa? Hati yang merasa cukup gitu ya. Ya. Hati yang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh, mbok ya nggak neko-neko gitu ya. Nggak neko-neko. Ya. Ini hati yang bersyukur. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang di bawah kalian dan jangan lihat orang yang di atas kalian. Karena dengan melihat ke bawah itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Makanya dalam hidup ini apa? Sering-sering melihat ke bawah. Gitu ya, dalam urusan pencapaian dunia. Jangan terlalu sering melihat ke atas. Sebab kalau sering-sering melihat ke atas dalam urusan pencapaian dunia, dalam urusan materi, khawatirnya kita nggak bersyukur. Ya, motor gue mah cuma motor lama, butut. Ya, gue mah cuma punya motor gitu kan. Padahal apa? Kita bersyukur harusnya kalau lihat ke bawah kan. Kita alhamdulillah punya motor ya. Orang punya sepeda. Tapi sepedanya, iya Ustaz, betul saya punya motor, tapi sepedanya dia apa? Kan gitu ya. Ada juga yang bilang begitu. Kalau dulu ngebandinginnya pas memang ya, sebelum musim sepeda. Zaman dulu nih, 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu sebelum ada Polygon, Brompton gitu ya. Kayaknya contoh begini pas kali ya. Bersyukurlah kalian yang punya motor. Banyak orang yang pakai sepeda.
Ya, kalau sekarang sih ya masih lah. Tapi masih bisa dibecandain sama yang lain. Iya, Ustaz. Sepedanya apa dulu? Kata dia kan. Ya. Saya punya sahabat setiap hari hobi main sepeda. Ya. Kebetulan memang beliau pengusaha. Saya tanya, antum kalau main sepeda setiap hari itu berapa kilo? Dia bilang, Ustaz, saya setiap hari main sepeda sebelum dia ke kantornya ya, karena dia pengusaha. Saya biasa main sepeda itu sekitar 20-30 km pagi sebelum dia ke kantor. Ya. Kebetulan karena rumahnya di dekat kawasan Sumarekon, SMB Bekasi, jadi dia kalau main sepeda di SMB Sumarekon. Ya. Dan yang menarik, dia punya sepeda itu ada 7. Jadi setiap hari ganti. Coba nih, nggak bisa dibandingin ya. Kita punya motor, dia punya sepeda ya. Dan harga sepedanya paling mahal itu 200 juta. Dan yang paling murah itu rata-rata sekitar 150 juta. Satu ketika ada sahabat yang bilang, Len, saya kalau naik sepeda, mohon maaf, bagian bawah saya sering sakit, Pak. Nih kata teman yang lain, oh itu joknya mas, coba diganti yang lebih bagus. Saya ganti joknya. Emang joknya berapaan, Pak? Jok saya sih harganya sekitar 40 juta. Jadi satu jok sepeda dia seharga NMAX. Nah kalau begini jangan jadi contoh ya. Ya. Jadi ngebagiin sama sepeda-sepeda zaman dulu aja kita. Bersyukurlah yang punya motor. Tuh, orang punya sepeda. Tapi jangan merek yang tadi saya sebutkan ya. Dan jangan yang harganya begitu. Ya biar contohnya nggak salah gitu kan. Tapi ala kulli hal ya seperti itulah. Kita harus banyak bersyukur ya. Hati yang qanaah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina kathratul ird." Bukanlah yang dikatakan kaya itu karena banyaknya harta. Tetapi yang dinamakan kaya yang sebenarnya ialah karena jiwa yang kaya. Jadi kaya jiwanya. Ya. Masya Allah. Jadi kalau orang masih butuh Brompton, Polygon atau merek sepeda yang lain sampai beberapa, tapi ada orang yang hatinya sudah Allah kayakan. Jadi cukuplah. Gak perlu pakai harga-harga begitu. Beli aja merek Pacific ya. Harga 1 komaan udah nyaman, bisa keliling kemana-mana gitu ya. Berarti hatinya qanaah, merasa cukup. Kalau ada yang lebih, nggak juga, nggak diambil. Ya biasa-biasa aja gitu kan. Nah yang kedua, cara bersyukur adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, seorang hamba. Kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah, kecuali Allah menilai dia telah mensyukuri nikmat itu. Ya, jadi hamdalah yang pertama Allah catat dia sebagai orang bersyukur. Ketika dia mengucapkan hamdalah yang kedua, Allah kasih pahala yang baru. Ketika dia mengucapkan hamdalah yang ketiga, Alhamdulillah, Allah ampuni dosa-dosanya. Hadis rahu Imam Hakim dan Baihaqi. Ya. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, bagaimana cara bersyukur? Sering-seringlah berucap Alhamdulillah. Ya dikit-dikit Alhamdulillah, nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana bisnisnya? Alhamdulillah. Gimana keluarganya? Alhamdulillah. Ya, teruslah banyak berucap Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Yang ketiga, cara kita bersyukur adalah tidak lalai karena nikmat. Ya, ada orang dikasih nikmat lalai dia. Ya. Dikasih mobil, sibuk sama mobil barunya. Sampai lupa, lalai sholatnya. Sibuk keliling-keliling. Sibuk mandiin mobil, ya. Maksudnya nyuci mobil. Sampai waktu sholat terskip gitu ya. Jadi sibuk dengan sesuatu yang bersifat materi. Ini Allah ingatkan dalam surat Munafikun ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai lalai karena nikmat. Dikasih jabatan, dikasih fasilitas, jadi lalai. Ya. Dikasih jabatan sibuk kerja. Ya, sampai-sampai lupa sholat.
sampai lupa melaksanakan ketaatan yang lain. Ya, dikasih fasilitas jadi lalai. Punya rumah bagus, mewah. Ya, punya rumah ada kolam renangnya. Begitu masuk waktu sholat loh, dia masih sibuk berenang. Ya nggak? Jam berapa tuh berenangnya kira-kira ya? Tengah hari bolong tapi. Tengah hari bolong. Jadi, tapi biasanya sih kalau berenang ya orang ambil waktu pagi biasanya ya. Pagi ba'da subuh ya. Atau kadang-kadang malam sebelum tidur gitu ya. Ada juga kan biasa orang yang kalau punya kolam renang itu dia berenang dulu sebelum tidur ya. Saya punya teman itu kadang dia cerita, saya berenang itu sebelum tidur, Ustaz. Jadi saya bilang nggak apa-apa tuh untuk olahraga malam hari. Nggak apa-apalah kata dia. Iya sih. Emang kalau dilanjutin, kok begitu? Pas nanti khawatir jawabannya lain. Ya, rumah-rumah gua, kolam renang gua kan gitu kan, makanya nggak saya lanjutin. Oh gitu. Ya. Jadi artinya jangan sampai intinya lalai karena nikmat tersebut. Ya. Saya kira bisa kita kembangkan dengan contoh-contoh yang lain. Ya. Intinya jangan lalai lah. Yang keempat, bagaimana cara kita bersyukur? Tunjukkan tanpa sombong. Nabi SAW bersabda, فَإِذَا آتَكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَأَثَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَقَرَمَاتِهِ. Jika Allah memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu. Rawahu Abu Daud, Ahmad, dan An-Nasai. Jadi kalau punya harta, tunjukkan tanpa sombong. Ya, ingat definisi sombong hanya dua ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan, yang meremehkan manusia. Selama tidak ada dua unsur tersebut, nggak usah khawatir, Anda tidak sombong. Walaupun orang bilang, sombong lu, sombong, biarin aja. Memang manusia begitu kan? Ya, antum nggak sombong, dibilang sombong. Antum beneran sombong, dibilang sombong. Ya begitu memang manusia. Ya, masih ingat ceritanya kan, Bapak Ibu sekalian ya? Cerita tentang dua orang bapak dan anak itu yang berkendara kedelai ya, Pak Mul ya? Kedelai lagi ya. Keledai ya. Kedelai sih nggak bisa dikendarai, truk yang bisa. Ya masih ingat ya keledai kan? Ya. Dia pengen berkunjung ke satu kota, Al-Kisah begitu kan? Dia naik dia berkunjung mau ke satu kota, dia pergi dengan anaknya mencari sesuatu yang tidak ada di desanya, tapi hanya ada di sebuah kota. Al-Kisah dua orang bapak beranak ini berangkat. Ya. Pertama yang naik keledai itu adalah ayahnya. Anaknya menuntun keledai. Begitu masuk ke satu desa jadi omongan. Dasar bapak nggak punya otak, anaknya yang disuruh menuntun keledai. Itu satu, ya enggak? Dibalik sekarang. Anaknya yang naik keledai, bapaknya yang nuntun. Masuk lagi sampai ke satu desa. Apa kata penduduk desanya? Itu bocah geblak itu bapaknya yang disuruh masa. Ya enggak? Masuk lagi ke desa yang ketiga. Dua-duanya nggak naik keledai. Keledainya dituntun. Itu bapak sama anak sama bodohnya. Masa keledai nggak dipakai? Dibiarkan apa? Digeret aja apa istilahnya? Dituntun saja. Masuklah sampai ke kota yang terakhir ya. Desa yang terakhir. Akhirnya apa? Dua-duanya naikin keledai. Dasar tuh orang nggak punya otak berdua, bapak sama anak. Masa keledai kayak gitu dinaikin berdua? Begitulah bapak ibu tentang dunia. Ya, begitulah bapak ibu tentang persepsi orang. Makanya selama kita on the track, Quran dan Sunnah sudah. Apapun kata orang, sudahlah. Macam-macam aja kalau kata orang itu. Ya, sudahlah. Pokoknya Anda mau ngomong apa saja terserah Anda. Whatever will be, gitu kan? Terserahlah. Yang terjadi, terjadilah, kan gitu ya. Sebab apa? Orang nggak sombong, dibilang sombong. Udah jelas kita beli mobil baru. Ya nggak, Indrayan. Ya, rumahnya jauh dari masjid. Biasanya pakai motor. Nah, cobalah Indrayan ya, sambil dia bawa tuh mobilnya. Begitu dia pakai mobil, sedikit-sedikit dia berhenti ngajak tetangganya. Bang, ayo. Belagu lo, baru punya mobil baru aja. Kan begitu persepsi orang kan? Ya, dia ajak, orang bilang apa? Belagu lo, sombong lo. Begitu dia diamin ke tetangganya, satu pun nggak ada yang dia tegur, diajak. Dasar sombong banget, baru punya mobil baru, lewat-lewat aja, kan gitu kan? Jadi memang nggak akan begitu.
Makanya terkait dengan kita juga begitu. Anda jadi pimpinan di lembaga ini, lakukan yang terbaik. Bahwa fakta ada yang pro, ada yang kontra. It's life. Itu hidup biasa. Saya ada yang nggak setuju, Ustaz. Saya lakuin program begini. Tapi mayoritas setuju. Ya pokoknya, go on. Laksanakan aja. Ingat, selama itu maslahat, membawa kebaikan, ya, bagi diri kita, orang lain, dan seterusnya kan, ada masalah. Kalau saya dulu waktu masih remaja nih, pernah dapat kalimat filosofi dari almarhum ayah saya. Ya. Jadi ini kita ini, sebagai sosok pribadi, itu gak akan pernah semua orang tuh suka sama kita. Padahal waktu itu beliau belum mencontohkan Nabi. Ya. Nabi itu kan manusia paling mulia ya. Manusia paling bertakwa, tapi punya musuh gak? Punya. Padahal dari nasab yang mulia, yang nggak pernah salah, bukan nyaris, nggak pernah salah hidupnya, nggak pernah bohong, tapi tetap saja beliau dikecewakan, tetap saja ada orang mendustai beliau. Nah kalau kita siapa emang? Makanya ada pepatah tuh beliau sampaikan dulu ayah saya, sebanyak orang yang suko kawa, sebanyak tu pulo orangan benci kawa. Itu bahasa sononya ya. Bahasa kampungnya. Kalau terjemahnya, sebanyak itu orang yang suka dengan kita, sebanyak itu pula kamu akan menghadapi orang yang benci denganmu. Gitu ya. Karena nyari semua manusia suka sama kita itu apa? Lentudrok. Gitu ya. Sesuatu yang apa Pak Mul? Lentudrok ya. Ayo ya. Sesuatu yang mustahil ya. Niscaya gitu kan? Ya, sesuatu yang mustahil gitu kan? Nyari semua orang tuh suka sama kita. Senang dengan kebijakan kita. Pasti ada pro kontra. Ya. Kebijakan yang begini, semua orang manajemen senang, tapi pegawainya yang protes. Ketika kita bikin kebijakan seluruh pegawai all off. Apa? All off employee. Semua karyawan senang, tapi manajemennya marah-marah. Kenapa kamu bikin kebijakan berpihak kepada pegawai kan gitu? Dan seterusnya. Ya memang begitulah. Ala kulli hal, kita kembali ke sini, tunjukkan tanpa sombong. Biasa aja. Dan teman-teman juga jangan dikit-dikit bilang orang sombong juga. Oh, dia kalau ngajar, ya, bajunya bagus, sepatunya bagus, perhiasannya bagus, ya sudah bisa jadi Allah kasih dia nikmat. Emang kenapa? Ya, apalagi ternyata yang bagus-bagus sekarang bisa KW kan? KW super. Bukan KW sekarang, namanya Ustadz apa? Mirror. Mirror. Cermin. Ya. Tapi mohon maaf, saya punya prinsip. Kalau beli barang nggak mau KW. Karena secara fikih KW itu nggak boleh. Ya. Makanya walaupun beli barang murah, yang penting original. Ketimbang maksa-maksa kayak orang pakai Nike Jordan. Ternyata KW kan. Ya. Nggak suka. Mendingan beli Bata kan. Yang karyawannya sudah say goodbye. Pemberitaan media beberapa hari terakhir. Sian ya. Bata itu, wah itu menemani puluhan tahun ya. Sendal legend. Cuma gara-gara sendal legend karena sudah mulai berkurang kebutuhannya, ya sudah. Akhirnya say goodbye. Nggak tahu kalau di pabrik yang lain. Tapi yang di Purwakarta kalau tidak salah sudah tutup ya. Ini padahal nih sendal bagus ini kan. Ya legend. Indonesia banget ya. Indonesia punya ya. Tapi sekarang kalah dengan merek-merek lain yang masuk ya. Vans gitu kan. Walaupun belinya sih KW ya, bukan yang official, tapi yang penting ada fans. Ada fansnya. Ya, apa lagi? All Star. Ya, All Star. Apa ada? Apalagi Kickers. Gue tendang lu, nggak gitu kan? Ya dan lain-lain lah. Ya, padahal brand lokal Bata bagus ya. Cuma ya itu ya. Tunjukkan tanpa sombong, nggak ada masalah kan kalau ada. Ya, apalagi kalau ada nggak ada maksud merendahkan siapa-siapa, ini kan bagian dari tahadus bin ni'mat. Zakatnya dibayar, infaknya juga rajin, apa salahnya kan? Gitu ya. Yang salah itu antum. Kenapa antum iri sama dia kan gitu kan? Baik, yang kelima yang terakhir, bagaimana cara kita bersyukur meningkatkan amal ibadah? Ya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW berdiri salat pada malam hari sehingga kaki beliau bengkak. Jadi Nabi itu qiyamul lail
Salat malam, salat tahajud sampai kakinya bengkak. Ya, sehingga beliau ditanya, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Rawahu Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dalam rangka bersyukur apa? Tingkatkan amal ibadah kita. Ya, salat yang wajib sudah, sekarang yang qabliyah, ba'diyah, dan juga salat-salat sunnah lainnya, gitu kan? Ya, bacalah Al-Quran, banyaklah berdoa, berzikir kepada Allah dan seterusnya. Agar apa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencintai kita. Dan ini merupakan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jalan menuju kebahagiaan? Yang kedua adalah bersabar atas ujian dan musibah. Kita harus bersabar atas ujian dan musibah. Ini juga merupakan jalan kebahagiaan. Ya, yang namanya ujian, yang namanya musibah, ya biasalah. Itu sesuatu yang menemani kehidupan manusia. Rasanya bukan manusia kalau kita nggak diuji. Rasanya bukan musibah kalau kita nggak pernah diuji sama Allah. Oleh karena Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 155, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah kasih sedikit ketakutan, takut tentang masa depan hidup, bagaimana ya, kalau nanti saya tamat S1, lapangan pekerjaan sempit, kurang apa, saya mau jadi kerja apa, bingung. Ada sedikit rasa ketakutan, kegamangan. Begitu pula, begitu punya anak, gimana nanti anak saya ke depan? Jadi apa mereka? Jadi ada rasa takut seperti itu. Takut kalau masa depannya buruk dan seterusnya. Padahal tidak ada satupun di antara kita yang tahu tentang masa depan. Betul nggak? Tak ada yang tahu. Dalam surat Luqman ayat 34 ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun di antara kalian yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Nggak ada yang tahu. Saya lihat ada beberapa orang yang terkategori OKB, kalau kata OKL. Orang kaya baru. OKB itu orang kaya baru. Yang bisa ngomong OKB itu tandanya dia OKL, orang kaya lama. Gitu. Ada salah satu temen bilang orang lain, dia bilang, itu mau orang kaya baru tuh. Saya bilang, berarti antum orang kaya lama dong. Dia senyum-senyum saja. Karena hanya orang yang pernah kaya kan yang bisa ngomong orang kaya baru kan. Kalau kita nggak pernah kaya, orang kaya baru emang situ pernah kaya? Enggak sih, jangan nebak-nebak. Nah itu apa? Mereka juga banyak yang mohon maaf. Boleh jadi mereka pernah punya ketakutan membayangkan masa depan. Aduh, gimana ya? Kerjaan susah ini gimana. Kemudian qadarullah, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Sampai kemudian Allah berikan rezeki berlimpah-limpah. Saya ada teman yang lain, ya seorang pengusaha yang lain orangnya dari yang tadi saya ceritakan. Dia pernah cerita, saya sampai harus jual rumah Ustaz. Saya kerja di perusahaan, nih kata beliau, saya kerja di perusahaan, gaji saya sekian, pengeluaran saya banyak, sampai akhirnya Pak, mohon maaf ya teman-teman, nih jangan diturut. Dia sampai punya kredit card itu. 10 kredit card. Dia hidup dari kredit card. Ini kan riba nih. Tutup sana sini sana. Sampai akhirnya sampailah dia satu batas. Di mana titik hijrahnya itu. Dia putuskan semua ini harus diselesaikan. Bayangkan 10 kartu kreditnya kurang lebih. Sampai akhirnya dia memutuskan, saya akan putuskan untuk lunasi. Jadi akhirnya dia resign apa di-resignkan dari perusahaan lamanya karena dia karyawan. Dia dapat pesangon berapa juta gitu ya.
Dan ternyata sebagian besarnya, hampir seluruhnya dia gunakan buat menutup kartu kredit card itu. Gak cukup. Akhirnya dia berpikir rumah saya harus saya jual. Nah, kesimpulan akhirnya saya harus jual rumah. Nah, ternyata di saat itulah ketika dia punya tujuan yang baik, niat yang baik untuk menutup semua transaksi ribawinya, di saat itulah pertolongan Allah datang. Tiba-tiba ada teman lamanya ngajakin join bikin perusahaan. Bro, kita bikin perusahaan yuk. Ya, lu punya apa? Gue punya kemampuan ini. Lu punya apa? Sekian. Ya udah, bikin perusahaan. Mulailah kemudian perusahaan ini berjalan. Wah, biiznillah dengan izin Allah, Pak. Wah, baru mulai, nggak lama sudah mulai dapat tender. Dari situ mereka sudah mulai berkembang. Akhirnya apa? Ya semua transaksi beres, rumah nggak jadi dijual, ya. Sekarang rumahnya udah nggak tahu berapa sekarang, ya. Dulu kemana-mana pakai motor, sekarang mobilnya hampir semua mobil mewah dia punya mereknya. Gitu kan? Oke, saya cuma bilang, Masya Allah, saya dengar cerita dia, Masya Allah, saya bilang, itulah Ustadz cerita saya, ya. Sekarang itu ya sudah. Ya kerjaannya ya tinggal mau kemana. Kan orang gitu ya, kalau punya duit tinggal mau jalan kemana. Kita mau ke sana, ke negara ini, mau ke sini ya terserah. Punya uang. Kalau kita kan paling yang deket-deket aja ya, sesuai dengan keperluan kan. Ya, manalah yang deket-deket gitu ya. Baik, nah kemudian itu ya Allah kasih ujian tuh. Kemudian apa? Takut lapar, kurang harta ya. Jiwa karena ada yang wafat, meninggal dunia, buah-buahan. Nah, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, makanya ujian itu nggak pernah selamanya. Ya, jadi kalau kata guru saya almarhum Ustaz Rahmat Abdullah, yang namanya ujian itu biasanya nggak lama. Ya, jadi yang lebih lama itu nikmat yang kita rasakan, rasa senang. Kata beliau rahimahullah, contoh di sekolah. Kalau ada sekolah yang kerjanya ujian terus, tuh sekolah gila namanya. Nggak beres tuh sekolah. Masa tiap hari ujian kan? Yang ada dia belajar terus. Ya senang-senang, bermain, berdiskusi. Baru sampai pada masa tertentu dia ujian. Kalau ada sekolah yang ujian terus, sekolah nggak bener ini. Gitu kan? Baik, nah ini keutamaan sabar. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ini dalam surat An-Nahl ya. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ya. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tapi ingat loh, memang sabar itu nggak mudah. Makanya ada hadis yang mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ada pada benturan yang pertama, cegat. Sakit. Nah, kira-kira begitu. Ya kan? Pak, Anda di PHK. Astagfirullah. Saya di PHK. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, itu tuh langsung benturannya. Dia tenang, sabar, udah tenang baru dia sholat. Makanya kan ayatnya wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan ya sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi itu urutannya gitu. Sabar dulu, udah tenang baru salat. Jangan sampai lagi nggak tenang salat ngaco aja. Wah gitu kan. Wah jadi nggak tenang dulu, sabar. Nah, baru salat 2 rakaat. Minta sama Allah, doa. Apa di antara doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, itu doanya. Ya Allah, berikanlah aku pahala ganjaran dari musibah yang aku dapati, musibah yang aku terima. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, HP saya Samsung hilang, pengen dong iPhone. Nah, kan gitu ya. Ya. Nggak tahu itu urusan Allah. Ya, yang hilang iPhone 8, mudah-mudahan diganti iPhone 15 Plus. Oh, itu urusan Allah. Makanya kan doanya nggak nyebutin mereknya ya. Doanya wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik. Nah, begitu kan? Baik.
Ini bagaimana cara kita bersabar? Satu, mengambil hikmah. Ya. Positive thinking. Makanya sekarang orang begitu ya, kalau bercanda ya. Saya gini, ambil aja hikmahnya. Gitu ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Masya Allah. Saya ingat cerita Pak Anies Rashid Baswedan ya. Kemarin sempat viral ya. Sempat viral ya. Kisah beliau tidak bisa masuk SMA 3 Yogyakarta. Mungkin di zaman beliau SMA 3 Jogja itu mungkin favorit waktu itu ya. Seperti dulu waktu saya masih di Padang, SMA favorit itu SMA 2 Padang kalau tidak salah. Dan SMA Bandung itu SMA 3 ya kalau tidak salah ya. Favoritnya Bandung dulu SMA 2 SMA 3 dulu. Waktu saya tinggal di Jakarta, favoritnya itu Mandel, SMA Negeri 8 Bukit Duri. Ya. Jadi masing-masing provinsi dulu punya SMA favorit ya. Nah, dia ternyata apa? Kenapa? Dia bilang kan dalam video viral itu kan bahwa semua keluarga saya itu alumni SMA 3. Saya dari SD sudah punya mimpi untuk masuk SMA 3 Jogja. Tapi qadarullah dia malah terpilih masuk SMA 2. Padahal NEM-nya waktu itu NEM kalau nggak salah puncak 50 kan. Ya. Puncak ya. Nah, Anies itu NEM-nya 46, sekian atau 47, sekian. Itu kan tinggi di rata-rata. Akhirnya apa? Dia masuk SMA 2, qadarullah apa? Dia terpilih jadi ketua ROHIS di SMA 2 dan dia terpilih jadi ketua ROHIS se-Indonesia. Ketua OSIS se-Indonesia. Dan dari situ kemudian dia mengalami kegiatan pertukaran pelajar ke luar negeri. Coba kalau di SMA 3, mungkin ceritanya akan berbeda. Ya, makanya yang paling enak itu apa? Sudahlah, kita punya pilihan. Tapi sebaik-baik pilihan itu pilihan Allah. Kan gitu ya? Ya enggak? Mungkin kita bisa salah, mungkin bisa kita kalah. Tapi apa? Takdir Allah tidak pernah salah buat kita. Gitu kan? Nah, jadi itu hadirin sekalian. Ya. Jadi, apa namanya? Kalau kalam hikmah yang lain, kadang Allah memberikan kepada kita itu bukan apa yang kita minta. Tapi Allah berikan itu apa yang kita inginkan. Kita butuh. Ya. Saya kira itu ya, yang kita butuhkan ya. Ya. Baik, yang kedua, sabar. Cara sabar tidak terlampau sedih atau gembira. Ya, nggak usah sedih lah. Ini dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23 ya. Begitu kan? Jadi, nggak usah bersedih terhadap apa yang luput darimu, ya, dan tidak pula terlalu bergembira. Wala yafrahu bima ataakum. Dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi artinya kalau dapat sesuatu yang menyenangkan, jangan terlalu gembira. Karena satu saat bisa jadi Allah ambil. Tapi kalau sedih, jangan terlalu sedih. Biasa-biasa aja sedihnya. Gitu kan? Karena biasanya setelah hujan, terbitlah biasanya pelangi itu. Betul ya? Iya, betul. Pelangi kan terbit setelah hujan kan? Betul. Jadi nggak usah terlalu sedih. Insya Allah masih ada pelangi buat kita. Tapi bukan pelanginya LGBT, bukan ya? Gitu kan? Jadi itu. Bahkan kalau ayatnya inna ma'al usri yusra kan? Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini kan tafsirnya bersama satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Ya. Jadi jangan terlampau sedih atau gembira. Terakhir, apa jalan kebahagiaan? Beristighfar di saat kita berdosa. Beristighfar di saat kita lalai. Nah, ini jalan kebahagiaan. Jadi kita harus punya sensitivitas diri. Lihat surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang bertakwa adalah orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri,
mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Kita bukan manusia yang sempurna, hanya Nabi. Siapapun kita pasti pernah bersalah, pasti pernah berdosa. Dan siapapun kita pasti berkemungkinan tergelincir. Yang penting kalau jatuh segera bangun. Ya enggak? If you falling down, you can stand up. If you falling down, you can stand up. Kalau Anda jatuh, segera bangun. Ya. Segera sadari ya dosa-dosa kita, salah kita, minta ampun sama Allah dan jangan diulangi lagi. Ya. Makanya hidup ini kan seperti apa? Mendaki aral melintang. Mana teman-teman yang suka hiking? Saya dulu waktu masih SMP, SMA suka hiking ya. Kalau sekarang udah enggak ya. Gunung Salak, Gunung Gede, ya. Nah, itu aja prestasinya kayaknya. Oh, Halimun. Halimun tuh 6 gunung ya. Sampai ke puncaknya, sampai gunung yang ke-6. Ya. Terakhir berarti Gunung Halimun itu pencapaian tahun 2002. 6 bukit. Dulu dengan pendakian pertama 7 orang gagal, hanya sampai bukit berapa, setelah itu kami nyasar dan pulang lagi. Nah, pendakian 2002 berarti 22 tahun yang lalu itu selesai sampai puncaknya. Bukit yang ke-6 Halimun. Ya. Tapi jumlah pendaki lebih banyak, 250 orang. Ya, macan juga takut, ya, nyamperin gitu kan. Jadi itu Masya Allah. Ya. Nah, jadi kalau orang daki gunung itu kan gitu ya. Kadang terpleset kan. Ya. Bahkan waktu mendaki Halimun itu, kita trekking itu jam 4 pagi. Kita trekking hari ini sore, jam 4. Kita sampai bukit yang ke-6 itu besok tapi dini hari subuhnya. Jadi lebih dari 24 jam. Ya. Itu Masya Allah luar biasa, tanpa henti itu. Ya, jadi berkali-kali kita tergelincir. Jadi selama pendakian trekking 45 derajat itu semua pakai ponco. Karena kondisi hujan. Jadi begitu naik, kepleset, jatuh, gubrek, naik lagi. Ya begitulah hidupnya, naik, pleset, truk, naik lagi. Jangan habis kepleset udah. Terus saja main di situ, naik lagi. Terus daki, gitu kan. Ini terakhir. Ayat-ayatnya silahkan lihat dalam surat Nuh ayat 10-12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum madrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, membanyakkan harta dan anak-anakmu gitu ya. Dan kemudian mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu